Pernah kepikiran nggak gimana sih peradaban-peradaban besar itu dibangun? Ternyata kuncinya bukan soal pertarungan yang adil loh, tapi ada prinsip-prinsip kekuasaan yang nggak kelihatan, yang udah ada dari zaman dulu banget. Nah yuk kita bedah bareng-bareng aturan-aturan fundamental ini. Oke, kita mulai dari sebuah ide yang mungkin agak provokatif ya. Katanya, nggak pernah ada yang namanya pertarungan yang adil. Maksudnya apa? Gini, soal bertahan hidup itu ternyata nggak pernah soal adil atau nggak adil. Justru ini semua soal kecerdasan. Gimana kita pakai otak buat menciptakan keuntungan yang luar biasa besar. Inilah yang kita sebut keuntungan asimetris, di mana satu pihak punya keunggulan yang jauh banget di atas yang lain. Biar lebih kebayang, coba deh kita lihat alam. Seekor elang tuh nggak akan ngajak kambing duel kan? Enggak, dia langsung jatohin aja dari tebing. Atau sekawanan singa, mereka nggak akan maju satu lawan satu, mereka pasti menyergap. Alam ngajarin kita satu hal penting. Bertahan hidup itu bukan soal romantisme kesatria, tapi soal efisiensi yang, brutal. Jadi bayangan soal pertaruhan heroik yang sering kita tonton di film, buang jauh-jauh deh. Nenek moyang kita itu bisa bertahan hidup bukan karena mereka petarung yang jago banget, tapi karena mereka ahli strategi yang super cerdas. Mereka ini jagonya mengerahkan kekuatan dengan cara yang jauh lebih pinter, lebih cepat, dan sama sekali nggak terduga. Nah terus gimana caranya? Manusia purba ternyata berhasil menguasai 3 teknologi fundamental. 3 hal ini benar-benar jadi game changer yang ngasih mereka keuntungan asimetris yang luar biasa. Coba deh kita pikirin soal api. Seringnya kita mikir api itu buat masak kan? Tapi coba lihat dari sisi ini. Api adalah jaringan energi pertama umat manusia. Ini cara kita ngelepasin kekuatan matahari yang tersimpan di dalam kayu. Wow, ini benar-benar sebuah revolusi. Dengan api, kita jadi dapat kehangatan, dapat rasa aman dari predator, dan yang paling penting, makanan jadi jauh lebih gampang dicerna. Artinya apa? Tubuh kita jadi hemat energi banget. Nah, energi yang dihemat itu dipakai buat otak kita berkembang. Ini keuntungan asimetris yang bahkan mengubah biologi kita sendiri. Keren banget kan? Oke, lompatan besar selanjutnya, misil. Ini yang bikin manusia bisa berburu dan bertahan tanpa perlu deket-deket sama bahaya. Nggak ada lagi tuh yang namanya pertarungan adil. Coba bayangin skenarionya deh. Posisi kamu di atas angin, jadi mangsa nggak bisa nyium baumu. Terus, matahari ada di belakangmu jadi mereka silau. Dan kamu punya 100 proyektil siap tembak. Pertarungan udah selesai bahkan sebelum dimulai. Nah, itulah inti dari strategi asimetris. Menang karena persiapan, bukan cuma karena adu kuat. Oke, yang ketiga, air. Sumber daya paling dasar ini ternyata jadi kunci buat membangun peradaban. Menguasai air itu ternyata lebih dari sekedar buat minum loh. Ini soal membangun jaringan untuk kehidupan, transportasi, dan juga tenaga. Dengan ngatur aliran air, kita bisa mindahin beban yang super berat, bikin sumber makanan yang stabil, bangun benteng pertahanan, sampai merancang sistem sanitasi. Intinya, dengan mengendalikan air, kita itu sedang meletakkan fondasi buat kota-kota dan peradaban itu sendiri. Oke, jadi kita udah punya api, misil, dan air. Alat-alat dasar untuk menciptakan asimetri. Tapi apa yang terjadi kalau prinsip-prinsip ini diterapkan dalam skala yang masif? Jawabannya, Roma. Sebuah kekaisaran yang dibangun di atas ide rekayasa dan organisasi yang persis sama. Orang Romawi itu bukan cuma kuat, mereka itu anti rapuh. Maksudnya, sistem mereka itu dirancang supaya makin kena guncangan, makin kuat. Nah, siklus tahunan mereka ini contoh yang pas banget. Sebuah proses yang bisa diulang-ulang yang ngejamin mereka tuh selalu terorganisir, selalu siap, dan selalu selangkah di depan. Coba deh kita lihat militernya. Ini kayak mesin standarisasi yang luar biasa. Setiap pedang, perisai, bahkan langkah prajuritnya itu sama. Sementara musuh-musuh mereka ngandelin pahlawan-pahlawan individu, Roma ngandelin sistem yang disiplin dan gak bisa dihentikan. Dan catat ini, sistem itu selalu ngalahin individu. Terus, gimana caranya biar nggak ada satu jenderal yang jadi terlalu berkuasa? Nah, orang Romawi punya solusi yang jenius. Semua orang harus kebagian giliran. Jenderal paling hebat sekalipun harus minggir kalau gilirannya habis. Ini bikin sistemnya tetap kuat karena loyalitas semua orang itu ke Roma, bukan ke satu orang karismatik. Pelajaran yang masih relevan banget sampai sekarang.
Dan jangan salah, ide-ide kuno ini bukan cuma cerita masa lalu ya. Mereka ini seperti rel dan protokol tak terlihat yang ternyata masih jadi landasan dunia modern kita sampai detik ini. Contohnya nih, ini mungkin kedengarannya sepele banget ya. Orang Romawi itu menstandarisasi lebar roda kereta mereka. Keputusan yang praktis banget kan 2000 tahun yang lalu. Tapi tindakan super sederhana ini ternyata punya gema yang ngebentuk dunia modern dengan cara yang nggak pernah mereka bayangin. Disinilah keajaibannya. Kenapa coba kita harus peduli sama lebar roda kereta kuno? Jawabannya simpel, karena standar itu nggak pernah hilang. Bekas roda di jalanan Romawi itu jadi jalur buat kereta kuda. Dan kemudian jalur itu jadi ukuran standar untuk rel kereta api di seluruh dunia. Kebayang nggak sebuah protokol dari zaman kuno menciptakan jalur yang masih kita pakai sampai hari ini? Itulah kekuatan dari sebuah standar yang dirancang dengan sangat baik. Nah, inilah yang jadi spirit orang Romawi. Mereka itu nggak mau jadi korban keadaan. Mereka adalah insinyur. Mereka percaya dengan otak dan materi yang ada, mereka bisa secara aktif membangun dunia yang lebih baik, lebih aman, dan lebih teratur. Ini bukan cuma soal bangunan. Ini sebuah kredo, sebuah filosofi hidup. Di sebuah jembatan Romawi yang masih kokoh berdiri setelah 2000 tahun, ada tulisan ini. Ini bukti nyata kekuatan rekayasa mereka. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan terakhir yang dalam banget. Di dunia kita yang serba instan dan sekali pakai ini, apa sih yang sedang kita bangun hari ini yang dirancang untuk bisa bertahan selamanya?